Oke guys, selamat datang kembali di channel Guru MTK. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Mari kita dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Ya, kali ini saya akan bahas kembali tentang TPS kuantitatif TBK 2020. Kali ini saya akan bahas peluang. Ada beberapa soal yang akan saya jelaskan dan di akhir nanti saya akan kasih soal latihan untuk kalian. Jadi, kerjakan, jawabannya tuliskan di kolom komentar. Kita diskusikan bersama-sama. Oke? Baik, soal pertama. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal dengan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil siswa tersebut. Oke, cara mengerjakan soal ini nanti saya akan tuliskan dua cara. Yang pertama cara biasa ya. Cara biasa dengan mendatanya. Jadi begini. Kan ada 10 soal nih. Ada 10 soal. Ada 10 soal. 10 soal. Kemudian dia harus ngerjain 8 tuh. Ini kan dikerjakan 8 soal. Yang 8 itu dia 1 sampai dengan 5 udah harus dikerjain. Berarti yang harus dikerjakan udah dikurangin 5 soal kita nih. Ya kan? Berarti sisa berapa soal lagi yang belum? Tinggal 3 soal lagi kan? Ya enggak? Tinggal 3 soal lagi. Nah, sisa soalnya berapa lagi yang bisa kita pilih? Katanya kan udah diambil 5 nih. Udah diambil 5. Berarti sisa soalnya juga kita kurangin 5 nih. Berarti sisa soalnya berapa? 5 dong. Ya enggak? Maka 3 soal yang sisa tadi ini bisa kita ambil dari yang 5 soal tersisa. Oke, jadi gimana? Jadi banyak soal, dia pakai kombinasi ya. C 5 3. Oke, kombinasi masih ingat ke rumusnya ya? Kombinasi kan gini. C kalau ada NR, ini N, R itu sama dengan N faktorial gitu kan? Per R faktorial dikali dengan N min R gitu kan? N min R faktorial. Gitu kan? Nah, sekarang C53 berarti gimana? 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial per 5 dikurangin 3. Nah, gitu ya. Nah, 5 faktorial kan bisa kita tuliskan 5, 4, 3, gitu kan? Faktorial per 3 faktorial. Yang 5 min 3 kan 2 tuh. Berarti 2 faktorial. Yang 3 bisa kita coret nih. Oke, 5 kali 4, 20 bagi 2, berarti ada 10. Berarti si siswa tadi bisa punya 10 cara dalam memilih soal-soal yang disuruh dikerjakan. Cara satu seperti ini. Jadi langkah pertama tadi ya, katanya 8 yang harus dikerjakan. Suruh ngerjain 8 soal nih. Tapi 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Berarti tinggal milih 3 soal lagi dong. 3 dari berapa soal? Kan udah diambil 5 nih. Berarti tinggal 5. C53 gitu kan. 3 soal tersisa dari 5 soal yang ada gitu kan. Nah, cara gampangnya begini. Kalau kalian ketemu soal seperti ini lagi, cara gampangnya begini ya. Saya ganti warna nih ya. Gini caranya. Langsung rumusnya C. Oke. Total yang harus total soal yang tersedia berapa? 10 kan? 10. Kemudian total yang harus dikerjakan berapa? 8. Nah, yang harus dikerjakan berapa soal? Yang sudah wajib dikerjakan kan 1 sampai 5, berarti 5 soal. Berarti atas bawah kita kurangin 5. Ini dikurangin 5. Ini dikurangin 5. Maka kita dapat nanti C 5 8 kurangin 5 3. Nah, gitu kan? C53 cara ngerjainnya ya pakai rumus boleh sih, tapi saya pengen cara gampangnya gini. Cara gampangnya ini kan 5, ini 3. Berarti kita kalikan 5 menurun sampai dengan ketemu angka 3. Berarti 5 4, 3. Nah, gitu kan. Terus yang bawahnya gimana? 3 juga kali turun lagi. 3, 2, 1. Nah, gitu kan. Nah, ini bisa kita coret nih. Coret kan nih? 3 coret. 5 kali 4, 20 bagi 2, ya 10. Sama kan jawabannya? Tapi jauh lebih singkat pengerjaannya. Oke, jadi triknya kayak tadi. Kalau kalian menemukan soal seperti ini lagi, jadi langsung soal yang tersedia dikurangi dengan soal yang wajib dikerjakan. Kemudian soal yang diminta untuk dikerjakan dikurangi dengan soal yang wajib dikerjakan. Pengerjaan kombinasi juga sama caranya seperti ini. Jadi langsung kali menurun. 5, misalkan C53 berarti 543 bawahnya 321. Atau C52 berarti 5432 bawahnya 2 kali 1. Hasilnya sama nanti gitu ya. Oke, jawabannya ada yang B ya. Oke, ini triknya ya. Tolong diingat-ingat. Kita lanjut soal nomor 2. Pada percobaan melempar 2 buah dadu sekaligus, peluang munculnya jumlah mata dadu tidak lebih dari 6. Ada 2 dadu yang dilempar. 2 dadu.
peluang muncul jumlah. Nah, jumlahnya kan kalau ada 2 dadu pasti ada jumlah mata dadunya kan. Tidak lebih dari 6. Berarti yang kurang dari 6 kan? Berarti yang kurang dari yang kurang dari 6. Kurang dari 6. Yang kurang dari 6 berapa aja? 1 mungkin nggak? Nggak dong. Kalau 2 dadu, paling kecil itu 2 jumlahnya. 2, itu kan 3, 4, dan 5. Oke. Cara normalnya, untuk menentukan berapa sih banyak yang jumlahnya 2, 3, dan 4, dan 5, caranya gini kan, kalau yang jumlahnya 2, nanti saya kasih cara cepatnya ya. Oke, kalau yang 2, itu cuma 1 aja kan? Yaitu kalau dadunya itu tadi 1 sama 1 kan? 1,1, oke. Terus, kalau yang jumlahnya 3, itu ada 2 kan? Ya nggak? Kok ada 2 bisa tahu? Kan gini dia. Yang pertama, 1, 2. Ya kan? Yang kedua, 2, 1. Gitu kan? Yang jumlahnya 4, itu ada berapa? Kita cek dulu data. Kita data satu-satu ya. 1, 3. Kemudian 2, 2. 2, 2. Kemudian 3, 1. Yang jumlahnya 5, perhatikan. Ada berapa dia? 1, 4. Berapa lagi? 2, 3. Tinggal nanti kebalikannya ya. 2, 3. Kemudian sebalik 3, 2. Terus berapa lagi? 4, 1 ya. 4, 1. Nah, totalnya berapa? 1, 2, 3. 10 dikurangi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 totalnya ya. Maka peluang yang jumlahnya kurang dari 6, yang kurang dari 6, itu berapa tadi? 10 per berapa? Karena ada 2 dadu, berarti 6 pangkat 2. Kan 1 dadu 6 ya. Kalau 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Jadi 10 per 3, 6. 10 per 3, 6. Ada jawabannya? Nggak ada ya. Nanti kita sederhanakan. Jadi, bagi 2 jadi 5 per 18. Ada jawabannya ya? Yang A. Nah, ada cara cepatnya seperti ini. Kita nggak mesti mendata dia. Caranya gimana? Caranya gini. Dadu itu, kalau misalkan kita mau menjumlahkan, paling kecil penjumlahan 2 dadu itu berapa? 2 kan ya jumlahnya. Ini jumlah. Yang paling kecil itu jumlahnya adalah 2. 2. Terus berapa lagi? 3 ya. 3. Paling maksimal berapa? 12 ya. 4. 5. 6. Formula ini tolong kalian ingat-ingat. Oke. Jadi kalian nggak mesti mendata kayak tadi. Itu lama gitu ya. 9. 10. 11. 12. Oke. Banyaknya, B ini ya banyaknya. Banyaknya itu ada berapa pasang? Yang 2 itu banyak cuma ada 1. Lihat kayak tadi ya. Cuma ada 1 pasang kan. Yang 3 cuma ada 2. Nah, ini akan naik. Yang 4 ada 3. Yang 5 ada 4. Yang 6 ada 5. Yang 7 ada 6. Pas 8 balik lagi dia ke 5. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Nah, terus yang diminta adalah yang jumlahnya kurang dari 6. Yang kurang dari 6 berarti tadi berapa aja? Ini kan? 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Berarti ini. Berapa totalnya? Ini 10 kan? 10. Maka peluangnya sama dengan 10 per 36 kan tadi ya? 6 pangkat 2. 10 per 36 berapa? 5 per 18. Cepet bukan? Oke, tolong diingat-ingat lagi caranya. Jadi kalau misalkan yang diminta, tentukan jumlah mata dadu sekian. Kalian pakai formula ini. Jadi dimulai dari 2 jumlahnya sampai dengan 12. Kemudian banyaknya itu dimulai dari 1 pasang maksudnya ya. Sampai dengan 6, kemudian turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Formulanya jangan sampai lupa. Ini trik yang kedua. Oke guys, kita lanjutkan. Nomor 3. Peluang siswa A dan B lulus SBMPTN berturut-turut 0,9 dan 0,8. Peluang hanya satu dari kedua siswa tersebut lulus. Oke, berarti ini dia nanti ada alternatif penyelesaian. Jadi gini.
Saya ganti warna merah lagi ya. Ini. Kan katanya si A ini peluang lulus ya. Berarti P si A ini dia peluang lulusnya dia sama dengan 0,9. 0,9. Sedangkan otomatis peluang tidak lulusnya berapa? Komplemennya ya. Komplemen dari si A-nya. PA komplemen, sorry. P A komplemen. Nah, gitu kan ya. PA komplemennya itu sama dengan 1 dikurangin 0,9 kan? 1 dikurangin 0,9. Berapa berarti? 0,1 ya. 0,1. 0,10 ya. Nah, kemudian peluang lulus ini kan peluang lulus si B itu dia 0,8. 0,8. Nah, kemudian sama kita cari juga di sini peluang komplemen si B-nya. Tinggal pakai 1 dikurangin gitu ya. Komplemen B-nya sama dengan 1 dikurangin 0,80. Berarti 0,2 ya. 0,20. Pertanyaannya hanya 1 yang lulus. Nah, kan yang lulus nih. Berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang lulusnya si A. Berarti peluang si A karena kejadiannya bersama-sama, maka kita kali dengan si B-nya tapi yang nggak lulusnya, gitu kan? Si B yang nggak lulus. Karena si A lulus, si B-nya nggak lulus, gitu kan? Itu berarti dia 0,9 kita kali dengan 0,2. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kemungkinan keduanya adalah peluang dari si B yang suksesnya, artinya si B lulus, dikali dengan si A-nya nggak lulus, gitu kan? Si A-nya nggak lulus. Kenapa kan? Karena yang diminta lulus cuma 1 doang. Itu ada 2 kemungkinan. Ini berarti 0,8. 0 kita kali dengan 0,1. Nah, hasilnya berapa nih? 0,90 dikali dengan 0,2. Hasilnya sama dengan 0,18 ya. 0,18 ini 0,08. 0,8. Dijumlahin. Kenapa dijumlahkan? Karena alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian artinya dia kejadiannya tidak mungkin terjadi bersama-sama. Maka kita jumlahkan. Sedangkan ini dikali, kenapa? Karena ini dan ini kejadiannya bersama-sama. Oke, ini 0,18 ditambah dengan 0,08 jadinya 0,26. Oke, ada jawabannya yang B. Oke ya, jadi terkait dengan lulus tidak lulus, kita buat yang tidak lulusnya berapa, itu kan menggunakan peluang komplemen 1 minus gitu kan. Begitu pula dengan yang B-nya. Nanti kalau ditanya peluang minimal 1, kalau peluang minimal 1 berarti nanti didata lagi sama kita. Berarti nanti yang kemungkinan dua-duanya lulus. Oke. Kurang lebih seperti ini soalnya. Ini saya kasih soal latihan. Ada 3 soal. Yang pertama, seorang murid diminta mengerjakan 5 dari 7 soal ulangan dan seterusnya. Ini sama seperti soal yang pertama saya jelaskan tadi. Kemudian kemungkinan yang keduanya ini dia pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau 10. Nah, tadi pakai trik yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, peluang Bani lolos SBMPTN 0,2. Peluang Catur tidak lolos SBMPTN 0,6. Peluang jika hanya seorang dari mereka yang diterima. Nah, ini caranya kayak tadi ya. Cari sama kalian peluang komplemennya. Silakan nanti kalian sudah mengerjakan, jawabannya taruh di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Mari dukung terus channel Guru MTK dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya di channel ini maksudnya gitu ya. Kemudian jangan lupa jika suka dengan video ini silahkan like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.